Gemuruh penonton Istora Senayan menggema pada hari kedua Indonesia Open 2023. Aktivitas luar lapangan masih memberi warna lain bagi penonton kala menikmati suasana selain arena pertandingan. Lantunan musik dari instrumen tradisional pada angklung section menemani para badminton lovers. Menurutku sih itu bagus banget ya, karena sekalian memperkenalkan budaya-budaya di Indonesia, kemudian peserta-peserta yang datang atau penonton yang datang tuh juga ada hiburan yang menarik. Jadi menurutku itu bagus banget sih. Karena kan banyak atlet dari luar negeri juga kan, jadinya mungkin mereka jadi bisa lebih mengenal lagi. Indonesia Open 2023 yang rencananya menjadi event terakhir di Istora Senayan akan menjadi memori manis bagi penggila olahraga tepok bulu yang pernah atau baru merasakan atmosfernya. Aku ini pertama kalinya aku ke Istora di sini. Kalau menurutku sih mungkin karena udah dari teman-temanku yang pada suka bulu tangkis itu kan mereka sering banget kesini, kadang-kadang setiap ada pertandingan banyak yang balik lagi. Jadi mungkin udah terbiasa dengan venue-nya, kemudian itu yang mungkin akan bikin kangen teman-teman yang selalu nonton rutin ya. Ramenya sih, tapi pasti bakal lebih rame lagi di Indonesia. 11 wakil tanah air berjuang untuk menempatkan namanya di babak 16 besar. Jonathan Christie sukses melenggang ke fase selanjutnya usai menaklukkan wakil Jepang Kanta Tsuneyama 2 game langsung 21-17 dan 21-10. Jojo yang sudah ditunggu peringkat 25 asal Prancis, Thomas Junior Popov yang berhasil melewati hadangan Lin Chunyi. Dari sektor ganda putri, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti mencoba mengakhiri rentetan buruk tur Asia tahun ini dengan menghadapi delegasi Jerman Isabel Lohau dan Linda Effler. Berlangsung ketat pada game pertama, Apri Fadia melaju ke babak 16 besar straight game, 26-24 dan 21-15. Alhamdulillah, puji Tuhan untuk hari ini kami bisa memenangkan pertandingan. Dan Pak Judra, saya dan Fadia, yang tadi di set pertama di akhir poin, lebih di akhir poinnya itu kami menurunkan lebih tepatnya lebih hawanya, kami turunkan hawanya tanpa sadar, itu kami tidak sadar. Dan pada saat itu di lapangan teruslah komunikasi dengan pelatih dan saya juga dan Fadia untuk kayak ini nggak boleh nih, ini tidak boleh, ini kita harus sadar nih, harus sadar terus. Jadi pada akhirnya dengan komunikasi dan mengembalikan hawa itu lagi, jadi pada akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan. Ganda putra veteran tanah air Muhammad Ahsan Hendra Setiawan tak ketinggalan menempatkan namanya untuk berlaga hari ini. The Daddies menuntaskan perlawanan wakil Thailand Supak Jomkoh dan Kitinupong Kedren 21-16 dan 21-17. Wakil Indonesia lainnya Pramudia Kusuma Wardana Yeremia Rambitan akan menjadi lawan selanjutnya. Hasil ini menjaga asa Ahsan Hendra untuk berlaga pada ajang Olimpiade 2024 mendatang. Ya, yang pasti harus lolos dulu ya Mas. Karena sekarang persaingan juga nggak mudah, Indonesia ada 6 pasang. Jadi ya fokus kita sih maunya sih lolos dulu. Menjalanin aja ya. Jadi emang perjalanannya buat qualified juga sangat berat ya buat kita. Tapi kita ya mencobalah. Dan saya rasa juga harusnya jadi motivasi buat adik-adik yang lain. Kita juga masih mau, mereka juga harus lebih motivasi daripada kita.
Selain Jonathan Christie, sektor tunggal putra Bumi Nusantara juga mengirim nama lain di fase selanjutnya lewat Anthony Sinisuka Ginting. Ginting lolos dari hadangan delegasi Denmark Hans Christian Vitingus dengan skor telak 21-8 dan 21-10 dalam tempo 30 menit. Tunggal putra muda asal India Priyan Surajawat akan menjadi tantangan berikutnya.